Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Bittersweet Hell. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Semua orang pasti ingin memiliki keluarga yang bahagia. Begitu juga di drama sahabat nonton. Drama ini dimulai oleh seorang psikiater terkenal yang juga adalah seorang public figure bernama No Young Won. Young Won sudah menikah dengan Choi Jae Jin yang adalah seorang dokter. Mereka dikaruniai seorang anak bernama Choi Do Yoon yang sekarang sudah beranjak remaja. Young Won juga tinggal bersama kedua mertuanya. Ibu mertua Young Won bernama Nyonya Hong adalah seorang penulis buku misteri. Ayah mertua Young Won bernama Choi dulunya adalah seorang jaksa. Tapi sepertinya ayah dan ibu mertua Young Won tidak memiliki pernikahan yang indah gitu sahabat nonton. Pagi itu, Young Won kedatangan seorang pasien di kliniknya yang bernama Lee Sena. Sena mengeluh kalau dirinya mengalami sesak, yang disebabkan karena gelisah dan frustasi. Sena merasa orang yang dicintainya tampak tidak bahagia. Sena mengklaim kalau orang yang cintainya mempunyai keluarga yang gak cocok dengan diri orang itu. Sena menambahkan kalau dia ingin orang yang cintainya itu bercerai aja daripada pura-pura bahagia dengan pernikahannya. Sena lalu bertanya, apakah Young Won mengetahui semua rahasia keluarganya? Young Won menjawab, kalau bukan karena kita keluarga, kita jadi tahu semua-semuanya tentang anggota keluarga kita. Ini bener banget sih ya sahabat nonton. Malahan kadang bisa membuat frustasi. Kalau sampai tahu semua-semuanya apalagi sampai ke dalam hati. Hati orang nggak ada yang tahu lah ya. Entah itu keluarga, entah itu orang luar. Besoknya nih, Young Won datang ke kliniknya seperti biasanya. Saat sedang melihat kiriman surat, Young Won menemukan sebuah paket yang dikirimkan untuknya. Paket itu dibungkus dengan kotak dan pita yang bagus gitu. Tapi saat dibuka, isinya burung mati dong. Beserta foto seluruh anggota keluarga Young Won. Gak cuman itu, bahkan ada surat kaleng dengan tulisan keluargamu baik-baik saja. Hayo loh, siapa ada yang banyak kerjaan sampai ngirim beginian ya? Young Won tentu sangat terguncang dengan kiriman itu. Tapi dia ingat kalau dulu ayahnya pernah memberitahu Young Won. Hidup itu naik dan turun. Kadang mungkin kita bisa tergelincir. Tapi Young Won berjanji untuk nggak tergelincir hanya karena kiriman gila itu. Di tempat lain, Jae Jin mengalami serangan panik setelah operasi. Seorang dokter wanita bernama Oh Ji Yoon membantu Jae Jin untuk tenang. Dilihat dari interaksi mereka, sepertinya mereka cukup dekat. Jae Jin adalah seorang dokter bedah plastik. Sewaktu Jae Jin dan timnya ingin makan siang bersama, Theo mendatangi Jae Jin dan mengajaknya makan bersama. Jadinya Jae Jin pergi bersama dengan Theo. Nyonya Hong, si ibu mertua Young Won, mendatangi sebuah restoran kuno gitu yang menjual mie. Seorang pria menghampiri Nyonya Hong, dan dari percakapan mereka, sepertinya mereka ini udah kenal sejak lama sahabat nonton. Saat Theo dan Jae Jin makan bersama, Young Won dan teman-temannya kebetulan juga hendak makan bersama di restoran itu. Jae Jin mengenalkan Theo kepada Young Won. Theo adalah seorang putra dari dokter senior, dan baru aja keterima di sekolah kedokteran. Universitas yang sama dengan Young Won dulu kuliah. Namun Young Won sepertinya merasa pernah bertemu dengan Theo sebelumnya. Theo dengan bercanda menjawab kalau dirinya pernah bertemu dengan Young Won di televisi. Setelah itu Young Won ditelepon oleh sekretaris Ra yang mengatakan kalau ada sebuah video beredar di media. Pria yang membuat video itu menyatakan kalau ayah Young Won dulu tuh bunuh diri setelah dituduh penggelapan dana dan pelecehan seksual. Pria si pembuat video juga menambahkan kalau Young Won tidak kredibel untuk menjadi seorang psikiater. Kembali ke masa lalu, ayah Young Won adalah seorang direktur dari grup Hwangju yang bernama No Sun Ho. Saat itu, Young Won mendengar Tuan Choi yang sekarang adalah ayah mertuanya, dan ayah Young Won sedang berbicara mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayah Young Won kepada sekretaris Song. Tapi sampai akhir pun, ayah Young Won mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan itu. Tapi Young Won tidak peduli dan tetap menyalahkan ayahnya. Dan akhirnya, ayahnya bunuh diri dengan melompat dari gedung apartemen mereka. Kembali ke saat ini, Tuan Choi bertelepon dengan seorang pria dan meminta pria itu untuk menyelidiki sesuatu yang kita masih belum tahu apa itu. Malam harinya, kita tahu kalau seumur hidup Tuan Choi, dirinya tuh selalu berselingkuh dan jarang tinggal di rumah. Dan ternyata, sejak Jae Jin kecil, Nyonya Hong berusaha menjauhkan Jae Jin dari ayahnya itu. Karena menurut Nyonya Hong, tidak ada hal baik yang bisa Jae Jin pelajari dari ayahnya. Pantesan mereka nggak akur ya sahabat nonton. Keesokan paginya, ayah Jae Jin berlari pagi bersama dengan anjing peliharaannya. Saat sedang berlari bersama, ayah Jae Jin terjatuh dan terhantam batu besar hingga meninggal.
Yongwon yang baru tiba di kliniknya pun dengan sangat sedih mendatangi rumah duka. Di rumah duka, adik wanita dari ayah mertua Yongwon tiba dan meraung-raung dengan amat sedihnya. Waduh, pusing dah. Istrinya malahan gak nangis sama sekali. Melihat itu, Nyonya Hong merasa pusing. Jae-jin dan Yongwon berniat untuk mengajak Nyonya Hong pulang. Tapi kan tetap harus ada kepala pelayat. Jadi Ji-Yoon menawarkan diri untuk membawa Nyonya Hong pulang bersama dengan Jae-jin. Sedangkan Yongwon tetap berada di rumah duka. Dan saat itu, Yongwon melihat Sena sedang menangis terseduh-seduh dong. Yongwon curiga. Ini jangan-jangan Sena tuh salah satu selingkuhan bapak mertuanya gitu kan? Tapi Sena nggak menjawab apapun dan pergi begitu aja. Setelah pemakaman, keluarga mulai membungkus semua barang milik mendiang. Yongwon yang berada di kantor ayah mertuanya melihat sebuah berangkas. Yongwon mencoba membuka berangkas itu. Setelah gagal beberapa kali, Yongwon akhirnya menemukan clue dari kata sandi berangkas milik ayah mertuanya itu. Di dalam berangkas itu, Yongwon menemukan ada USB dan sebuah buku berserta dengan foto-foto masa lalu. Yongwon lalu melihat isi USB itu. Banyak video dan foto tentang masa kecil Jae-jin. Tapi nggak cuma itu. Ada audio yang berisi tentang bagaimana Tuan Choi diminta untuk menjatuhkan ayah Yongwon. Bahkan korban pelecehan seksual yang adalah sekretaris Song disuruh berbohong kalau dirinya dilecehkan oleh ayah Yongwon. Kaget luar biasalah Yongwon mendengar hal itu. Yongwon juga jadi merasa bersalah kalau dulu dia meragukan ayahnya. Saat ini, Yongwon berjalan dengan linglung untuk menemui Nyonya Hong. Tapi Yongwon melihat Nyonya Hong sedang menyetel musik sembari berdansa dengan bahagia. Ditinggal suami meninggal, tapi nari-nari bahagia gini si Nyonya. Dengan tanpa segan, Yongwon mematikan musik yang diputar oleh Nyonya Hong. Dan mengatakan kalau sepertinya ayah mertuanya lah yang telah ikut-ikutan menjebak ayah Yongwon. Nyonya Hong yang mendengar semua hal ini lalu berkata, agar Yongwon menutupi dan melupakan hal ini. Karena percuma juga, Tuan Choi dan ayah Yongwon pun sekarang sudah meninggal. Nyonya Hong juga bilang, kalau dia tidak memiliki hubungan mesra dengan Tuan Choi, dan tidak memihak Tuan Choi juga. Cuma kalau Yongwon ngekeh untuk membuka aib ini, dan membiarkan seluruh dunia tahu, yang rugikan Yongwon dan keluarga yang telah dia lindungi selama ini. Di klinik Jae-jin, kita melihat kalau Dr. Ji-Yoon lah yang mengoperasi pasien di klinik itu selama ini. Dan kita melihat Jae-jin dengan traumanya. Berada di ruang operasi sembari mendengarkan musik dengan headset. Rahasia lain mulai bermunculan nih sahabat nonton. Saat peringatan kematian Tuan Choi yang ke-49 hari, adik Tuan Choi, kita panggil aja Bibi Choi, juga datang dan mulai menyindir Nyonya Hong tentang berapa banyak uang yang dikumpulkan oleh Tuan Choi selama ini. Mendengar itu, Nyonya Hong menjawab, wah, saya nggak tahu ya berapa banyak. Coba aja tanya kepada semua wanita yang pernah dikencangi oleh Tuan Choi. Gak sampai di sana, Bibi Choi mendekati Yongwon dan berkata, kalau ada rumor di internet yang mengatakan Nyonya Hong lah yang membunuh Tuan Choi. Karena Tuan Choi meninggal persis seperti novel yang ditulis oleh Nyonya Hong. Keesokan harinya, saat sedang memberikan konseling kepada seorang ibu itu menangis. Lalu Yongwon menutup tirai kantornya. Di tengah kegelapan itu, Yongwon melihat kalau foto keluarganya seperti dinomori. Dan hanya terlihat saat gelap. Tintanya kayak glow in the dark gitu loh sahabat nonton. Melihat itu, Yongwon menuju ke pihak ekspedisi untuk menanyakan siapa yang mengirim kotak isi burung mati kemarin itu. Tapi hasilnya nihil. Yongwon lalu ditelepon oleh wali kelas Do-hyun, yang mengatakan Do-hyun pergi begitu aja saat ujian berlangsung. Dan kembali keesokan harinya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sedangkan Nyonya Hong kembali mendatangi kedai mie, lalu meminta bantuan kepada si chef, yang bernama Pak Kang Sung. Kita masih belum tahu apa yang diinginkan oleh Nyonya Hong. Dalam perjalanan pulang, Yongwon dengan tenang menanyakan alasan dibalik kelakuan Do-hyun. Tapi Do-hyun bahkan tidak menjawab apapun. Saat sampai ke rumah, Nyonya Hong dan Jae-jin sedang berkumpul dan mengajak Yongwon untuk bergabung. Taeho juga ternyata ada di sana. Jae-jin dan Nyonya Hong menanyakan keadaan Do-hyun. Yongwon menjawab kalau Do-hyun hanya merasa stres karena matematika aja. Seketika itu juga, Taeho menawarkan diri untuk bertemu dan menyapa Do-hyun. Mendengar itu, Nyonya Hong langsung setuju, karena Taeho pernah memenangi Olimpiade Matematika Internasional. Yongwon lalu menyatakan keberatan dan kecurigaannya tentang Taeho kepada suaminya. Yongwon merasa kalau suaminya dan anaknya menipunya belakangan ini. Tapi Jae-jin meyakinkan Yongwon bahwa mereka tidak mungkin menipu Yongwon. Saat di klinik, Sena kembali untuk berkonsultasi. Yongwon tanpa basa-basi lalu menanyakan hubungan Sena dengan ayah mertuanya itu. Sena malahan menangis dan tidak memberikan jawaban.
Yongwon yang melihat itu mengatakan akan merekomendasikan Sena kepada psikiater lain, agar hasilnya tidak bias. Tapi Sena ngeke ingin berkonsultasi dengan Yongwon. Sena lalu mengambil foto keluarga yang ada di meja Yongwon, dan menanyakan apakah seluruh anggota keluarga itu bahagia. Sena terus memprovokasi Yongwon dengan mengatakan apakah hanya karena kalian keluarga, kamu harus saling memahami dan memaafkan. Sena bahkan mengatakan kalau kematian Tuan Choi sama persis seperti yang ditulis di novel Nyonya Hong. Wah, ada apa ini deh? Setelah itu, Yongwon mencoba mencari dan membaca banyak berita mengenai kematian ayah mertuanya yang diakibatkan oleh longsor. Gak sampai di sana, Yongwon juga mendatangi detektif yang menangani kasus kematian Tuan Choi dan menanyakan apakah beneran penyebab kematian ayah mertuanya itu karena longsor bencana alam. Detektif lalu mengatakan, kalau kamu sepenasaran itu, kenapa kemarin sewaktu disuruh otopsi, keluargamu menolak? Yongwon menanyakan siapa dari pihak keluarganya yang menolak otopsi. Tapi ternyata itu adalah Nyonya Hong. Yongwon lalu mendatangi TKP tempat ayah mertuanya meninggal. Dan di sana dia bertemu dengan Nyonya Hong. Nyonya Hong yang melihat Yongwon berada di situ sembari memegang salah satu novelnya bertanya, apakah Yongwon juga mencurigai dirinya lah yang membunuh Tuan Choi? Yongwon tentu tidak menyangkalnya. Sedangkan di tempat lain, Chef Park seperti menyiapkan barang-barang gitu, dan jawabin komentar-komentar pedas dari netizen yang julitin Nyonya Hong. Saat malam hari, Yongwon menceritakan kepada Jae-jin kalau dirinya mendapatkan paket burung merpati mati beberapa hari lalu. Jae-jin berkata kalau pasti ada aja orang yang iri dengan keberhasilan Yongwon. Setelah syuting untuk acaranya, Yongwon mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi foto-foto suami Yongwon yang sedang bersama dengan seorang wanita. Dan tertulis, apakah kamu mengetahui segalanya tentang suamimu? Melihat itu, Yongwon langsung mendatangi tempat kolokium yang biasa Jae-jin datangi, dan mengetahui kalau nggak ada kolokium bedah plastik dari tahun lalu. Kolokium itu seperti sebuah konferensi diskusi medis gitu. Di saat yang sama, Jae-jin menelepon Yongwon dan meminta maaf karena kolokiumnya berlangsung lama. Yongwon lalu bertanya di mana Jae-jin mengadakan kolokiumnya. Jae-jin bilang di tempat biasa. Padahal Yongwon ada di tempat biasa itu. Astaga, ketahuan deh. Malam harinya, saat Jae-jin udah tidur, Yongwon berusaha untuk membuka ponsel Jae-jin. Tapi dia tidak bisa menembus passwordnya. Setelah itu, Yongwon pergi ke mobil Jae-jin dan melidiki kamera dashboard mobil Jae-jin. Di waktu yang sama, sebuah ponsel bergetar di mobil itu. Seseorang menelepon ponsel itu. Tertulis nama Pak Song-jae yang membuat guksu Jepang di restoran Guksu Jagung. Yongwon langsung mengangkat telepon itu tanpa bersuara. Pria di telepon itu menanyakan apakah ponselnya ada di mobil Jae-jin. Ternyata yang menelepon Jae-jin adalah adik Yongwon, No Young-min. Young-min bilang kalau Jae-jin ingin menraktirnya makan. Dan saat itu mungkin dia menjatuhkan ponselnya. Tapi Yongwon bilang, loh nggak mungkin dong, seharian ini kan Jae-jin ikutan kolokium. Tapi Young-min bilang kalau Jae-jin hari ini mengikuti kolokium di Yangpyeong, bukan di tempat yang biasa. Setelah mengetahui hal ini, Yongwon lalu menyelidiki ke tol mana aja yang telah dilewati oleh Jae-jin. Dan benar, Jae-jin memang ke Yangpyeong. Saat pagi hari, Yongwon kelihatan biasa-biasa aja dan menghadapi suaminya. Menanyakan kemarin kolokiumnya ngomongin apa aja. Dan mengatakan kalau dia bangga kepada suaminya itu. Wah, kok bisa mendam gini ya Yongwon? Saat di klinik, Yongwon mendapatkan sebuah paket lagi dan meminta sekretarisnya untuk membuka isinya. Ternyata itu adalah sebuah miniatur dari akrilik. Setelah itu, Yongwon menutup tirai ruangannya dan menyalakan lampu UV untuk melihat apa ada yang tersembunyi dari miniatur itu. Di saat yang sama, Yongwon mendapatkan pesan dari nomor yang nggak dikenal lagi, yang menulis kebohongan yang terang-terangan disertai foto suaminya bersama seorang wanita yang sedang makan-makan. Yongwon kembali ke miniatur akrilik itu dan menemukan sebuah alamat. Saat mencari alamat itu di internet, Yongwon menemukan kalau foto rumah yang ada di internet sama dengan miniatur akrilik yang ada di mejanya. Ternyata rumah itu dulunya adalah villa keluarga Jae-jin. Ayah Jae-jin juga adalah sahabat ayah Yongwon. Mereka masak dan bermain bersama. Yongwon langsung menuju ke villa yang dimaksud dan memasuki villa tersebut. Tapi Yongwon melihat ada darah di lantai. Dan darah itu adalah darah dari Dr. Jiun. Saat Yongwon mencoba memanggilnya, ibu mertuanya berkata kalau Jiun belum mati. Ibu mertuanya juga ada di sana ternyata. Ini namanya drama di dalam drama ya sahabat nonton. Udah kayak benang kusut aja. Apakah ada dari sahabat nonton yang mengetahui ada apa ini sebenarnya?
Saksikan kelanjutannya minggu depan ya. Sampai jumpa.